Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk walam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha li yaumin kana syarruhu mustatira. Subhana man lam yazal aliyan kabira sami'an basira latifan khabira afuwan ghafura. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu bil huda wa dinil haqq wa kana basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin ikhwatal iman, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang bagi para pencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya malaikat mereka mengepakkan sayapnya ridho terhadap para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian kita kajian duha ya, kajian pagi ya. Kalau kajian itu ba'da subuh, wallahu alam, saya tidak bisa memprediksi niat seseorang. Kalau ba'da subuh itu orang pengajian, kajian, setelah selesai sholat tiba-tiba ada kajian, mau angkat diri atau mau pergi, malu dilihatin orang, maka duduk sajalah. Itu kan, wallahu alam, saya nggak paham masalah niat seseorang kan. Tapi boleh jadi ada orang yang keterpaksaan seperti itu, tapi mudah-mudahan di tengah kehadirannya dia mendapatkan faedah. Akan tetapi kita yang hadir sekarang saat ini menyempatkan diri, memang bersengaja tidak terjebak dengan suatu alasan. Kita hadir di sini untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jemaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita mengingat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sering saya sampaikan untuk membuat kita tersadar bahwa kita itu berada dalam kenikmatan yang agung. Hadis Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana aminan fi sirbi mu'afan fi badani 'indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya. Dalam hadis yang lain bihadzafiriha. Artinya siapa yang dia, catat Ibu, yang satu mendapatkan keamanan di lingkungannya, nikmat aman, keamanan jiwa, bebas dari konflik perang, bebas dari virus, itu nikmat sebetulnya. Kita baru sadar sekarang setelah 2 tahun ini kita bertarung dengan virus ini. Dulu kita kalau mau kumpul-kumpul nyaman, dulu kita mau pergi pun nyaman. Tapi sekarang ternyata terkendala dengan itu, keamanannya terganggu. Sadar kita bahwa keamanan yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah mu'afan fi badani, badannya sehat, dia punya tangan kaki untuk dia langkahkan ke tempat manapun yang dia inginkan. Mudah-mudahan kaki ini menjadi saksi kebaikan, langkah kita ditempatkan kepada hal-hal yang baik. Tangan kita juga sama, mata kita sama. Di sana ada orang-orang yang mereka berperang dengan penyakit-penyakit mereka,
dengan keterbatasan mereka, dengan kecacatan mereka. Saya punya jamaah di Al-Ihsan di Curug. Itu kita adakan pengajian tunanetra. Masya Allah, bapak-bapaknya sangat bersemangat mengaji, kalah kita. Semangat dalam menghafal Al-Quran meskipun di atas keterbatasan mereka. Kita yang diberikan kelebihan seperti ini harusnya lebih bisa mengoptimalkan ibadah kita. Tidak nyaman kita, tidak punya mereka tidak nyaman. Tapi setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Mereka diuji dengan keterbatasan itu, kita pun juga diuji dengan kemudahan yang Allah berikan. Maka mudah-mudahan nikmat keamanan, nikmat kesehatan yang kita punya, kemudian nikmat makanan yang ketiga, indah qutu yaumi, kita memiliki makanan di hari tersebut seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya, dan itu nikmat yang agung. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang-orang yang bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Meskipun ternyata kuantitas jumlah orang yang pandai bersyukur itu sedikit. Allah sebutkan itu dalam surat Saba ayat 11. Allah katakan di sana, wa qalilun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sahabat berdoa, Allahumma ja'alni minal qalilin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang sedikit. Ketika ditanya kenapa doanya seperti itu, dia mengatakan karena sedikit orang-orang yang memang rajin beribadah, beriman, rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini, di hari Ahad ya, Sabtu ya, Pak. Keliru Pak saya. Karena Sabtu Ahad itu hari libur saya. Libur setelah kajian subuh, kemudian kajian maghrib itu libur. Si Senin sampai Jumat itu Masya Allah. Jadi itu hari kadang ya Sabtu Ahad ya, sering lupa ini hari apa, Sabtu atau Ahad gitu. Hari Sabtu kalau tidak salah bertepatan dengan tanggal 12. Betul kan? 12 ya. 12 apa? Jumadil Akhir bulan Januari 12 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Nah insyaallah setelah kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu-ilmu yang kita sering dengar, hadis Nabi, Al-Quran, masuk pelajaran kepada kita. Ini hukumnya halal, ini hukumnya haram. Tapi banyak kaum muslimin yang meskipun tahu itu hukumnya haram dia lakukan, dan lain sebagainya. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Ya, kita belajar bersama di sini. Karena kenapa? Allah sudah menetapkan bagi kita manusia. Dalam surat Al-Ahzab Allah katakan di sana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam itu tauladan yang baik. Nah, saya sering menyampaikan tauladan yang baik ini bukan hanya dari sisi ritual ibadah. Memang betul Rasul ketika beliau sholat malam, kakinya sampai apa Bu? Bengkak ya. Karena saking lamanya beliau berdiri sholat. Kalau kita kaki bengkak ngapain? Laki-laki main futsal ya, kakinya bengkak, pulang main bengkak. Kemudian juga kalau kita lagi sholat imamnya panjang sedikit, di hati dumel. Ini imam pokoknya nggak mau lagi di belakang imam ini, nggak mau sholat di belakang imam ini. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat, ya, meskipun beliau mengatakan
untuk mereka yang menjadi imam, lihat di belakang kalian. Di belakang kalian ada anak kecil, ada orang tua, ada orang yang memiliki kebutuhan khusus, artinya keperluan, maka ringankanlah salat ketika menjadi imam. Tapi ketika salat sendiri, silahkan. Mau panjang segimanapun juga, mau bacanya Al-Baqarah, silahkan. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika salat malam, sampai kakinya bengkak saking lamanya berdiri. Padahal ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah Anda orang yang ma'sum? Dosa-dosa Anda itu telah terangkat, diampunkan oleh Allah." Tapi Nabi kita mengatakan, "Afala akuna abdan syakura." Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nah, di jamaah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, silakan tafassahu, gitu kan. Dalam sebuah ayat Al-Mujadilah ayat 11 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Hai orang-orang yang beriman, ketika dikatakan kepada kalian tolong untuk bergeser dalam sebuah majelis, maka bergeserlah. Mudah-mudahan Allah melapangkan kalian semua. Jadi silakan yang hadir berikan tempat, tetapi tidak perlu harus sampai ngobrol atau ngerumpi Bu ya. Tapi silakan kasih tempat. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah adalah tauladan bagi kita dalam semua aspek. Dalam ritual ibadah iya, dan dalam metodologi dakwah pun juga kita menjadikan beliau sebagai aspek, sebagai tauladan kita. Kita jadikan cara-cara Rasulullah dalam berdakwah sebagai tauladan dalam kehidupan kita, Pak. Nah, sebelum kita bahas ya, tugas seorang dai itu bukan hanya orang yang berceramah saja. Dai itu kita semuanya dai. Seorang ayah harus menyeru berdakwah kepada keluarganya, kepada anak istrinya. Seorang pemimpin harus menasehati rakyatnya, ataupun juga sebaliknya, rakyat menasehati seorang pemimpin yang terlihat ada kezaliman di matanya, gitu kan. Jadi semua kita memiliki tugas untuk menyeru kepada kebaikan. Dan di sana ada keutamaan yang banyak. Seorang dai itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah ayat surat Fussilat ayat ke-33. Allah mengatakan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang perkataannya paling bagus, paling indah, paling mulia dibandingkan dengan orang yang dia menyeru kepada Allah. Jadi Allah memberikan derajat yang tinggi kepada para dai yang membuat perkataan mereka adalah perkataan terbaik di dunia ini, Pak. Ya, bukan seperti mereka-mereka kalau yang ngobrol di depan umum itu bercanda, melawak, kemudian berdusta di atas bercandaannya itu kan. Tetapi seorang dai dia menyampaikan yang hak, kebenaran. Ya, perkataan yang paling indah itu, perkataan yang paling bagus adalah perkataan para dai, bukan perkataan para pelawak dan komedi yang di dalamnya banyak kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan. Rasulullah SAW mengatakan apa? Wailun lilladzi yakdzib liyadhaka bihil qaum. Celaka dan celaka bagi mereka-mereka yang berdusta untuk membuat manusia tertawa dengan dustaannya. Wah, ini ada ancaman celaka. Jadi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang baik. Berbeda dengan dai yang mengajak kepada kebaikan. Ucapannya adalah ucapan terindah, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau berkata, beliau bercanda, tetapi Rasulullah mengatakan inilah amzahu wala aqulu illa haqqan. Aku ini juga bercanda sama seperti kalian, tetapi bercandaanku aku mengatakan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang
dusta. Jadi, dan kembali Allah katakan, Allah puji para dai. Mudah-mudahan di sini semuanya adalah dai yang mengajak kebaikan. Ibu-ibu mengajak kepada putra-putrinya, seorang ayah juga menasehati istrinya, mengajak kebaikan istrinya, anaknya. Sebagaimana di dunia berkumpul di dalam kasih sayang, juga kita berharap nanti di surga juga kita berkumpul di tempat yang sama, di surga yang sama, kan seperti itu. Maka ketika ada kekeliruan di anak kita, kita nasihati. Ketika ada kekeliruan di suami kita, kita nasihati. Ataupun saling mewasiatkan kebaikan, saling mengajak kebaikan. Saya sering menyampaikan hadis ini, Bu. Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu mra'an. Semoga Allah merahmati seorang suami yang suami tersebut membangunkan istrinya di malam hari, memercikkan air sedikit di wajah istrinya dan mengatakan, mah, misalkan bahasanya seperti itu, bangun, ayo kita bersama-sama sholat, meraih keriduan dan bersama-sama menuju kepada surganya Allah, kan? Betapa indahnya perkumpulan kecintaan di atas itu, kan? Tapi celaka mereka-mereka yang membiarkan anak istrinya terombang-ambing di dalam kemaksiatan. Baik, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khair. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat yang banyak. Jumlah malaikat yang kita ketahui mungkin 10 atau lebih, ya, sebagaimana menjadi pelajaran dari dulu pelajaran kita. Jumlah malaikat yang ada berapa? 10. Nabi ada berapa? 25. Padahal jumlah malaikat itu aslinya sangat dan sangat banyak. Kata Rasulullah mengatakan, ini asma'u ma la tasma'un wa ara ma la taraun. Aku ini melihat apa yang kalian tidak lihat. Rasulullah pernah melihat neraka, mengerikannya neraka. Rasulullah mendengar apa yang kita nggak dengar. Rasulullah melewati kuburan, beliau dengar jeritan penghuni kubur itu. Kalau kita seperti itu, nggak nyaman hidup kita. Dan Rasulullah mendengar si langit itu berbunyi, at-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Langit itu berbunyi dan memang seharusnya memang seperti itu, sudah wajar. Kenapa? Karena malaikat di setiap langit itu sangat banyak. Ketika mereka beribadah kepada Allah, jarak mereka dengan satu malaikat itu cuma sebanyak 4 ruas jari. Menunjukkan malaikat itu sangat banyak. Ya, di sini antara bapak dengan bapak berapa jengkal itu? Berapa jengkal? Hanya 4 ruas jari jarak antara malaikat ketika beribadah di atas langit. Menunjukkan banyaknya malaikat. Makanya ketika malam Al-Qadar itu malaikat dulu tuh luar biasa itu. Kalau kita paham melihat cahaya-cahaya mereka luar biasa itu. Cuma kita nggak melihat hal tersebut. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya dan penduduk, dikuatkan lagi, penduduk langit malaikat dan juga makhluk bumi, hatta namlah, sampai semut di dalam lubangnya, sampai ikan di dasar lautan, mereka mendoakan kebaikan kepada pengajar-pengajar kebaikan, Pak. La yusalluna ala muallimin nas al khair. Mereka mendoakan kebaikan bagi para pengajar kebaikan. Seorang dai pengajar kebaikan enggak, Pak? Jelas masuk kepada hadis ini. Maka luar biasanya kemuliaan yang didapatkan oleh seorang penyeru kebaikan. Kemudian dalam hadis yang lain, sebetulnya ayat ini banyak, Pak. Hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ya Ali, wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, wahai Ali, engkau berikan, hadis Bukhari Muslim, engkau berikan hidayah kepada seseorang itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia yang paling mahal. Apa itu? Unta merah itu di zaman Nabi diistilahkan dengan kendaraan yang paling mewah. Di zaman kita kendaraan yang paling mewah itu apa? Misalkan apa? Alphard misalkan, ya. Kemudian Bugatti-nya, Ferrari-nya dan sebagainya. Engkau berikan hidayah
kepada satu orang. Hidayah ada dua, Pak. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad ini ranah kita. Hidayatul irsyad. Sedangkan hidayatul taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan yang hak ini, yang batil ini. Kita hanya bisa menakut-nakuti mereka dengan neraka. Kita bisa membuat mereka termotivasi dengan surga. Tugas kita. Tetapi bergeraknya hati itu tetap Allah yang menggerakkan. Sehebat apapun metodologi dakwah seseorang, dia dakwahnya luar biasa. Ketika ngomong tersentuh, orang menangis dan sebagainya. Tetapi ketika orang yang diajaknya itu Allah belum gerakkan hatinya, Allah tutup hatinya, maka tidak akan mempan. Siapa kita dibandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam? Siapa kita dibandingkan dengan Nabi Hud alaihissalam? Nabi Nuh, seorang nabi, mendakwahi istrinya, mendakwahi anaknya, tapi ternyata istrinya kafir. Sebagian anaknya juga ada yang kafir. Nabi Hud juga sama. Siapa kita dibandingkan dua nabi tersebut? Tetapi ternyata meskipun dengan derajat mereka seorang nabi mendakwahi anak istrinya, ternyata ketika Allah belum gerakkan hati mereka, maka tidak akan mempan. Tapi jika seandainya kita bisa menunjukkan kebaikan kepada seseorang, bisa menjelaskan mana yang hak, mana yang batil kepada seseorang dengan perantara kita, dengan sebab kita, maka orang tersebut berubah, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berharga lebih baik daripada dunia dengan segala isi-isinya. Dan hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man da'a ila huda, hadis Muslim, siapa yang dia menyuruh kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang diajak kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala mereka. Istilahnya, Bapak tinggal duduk manis seperti ini, sudah meninggal dunia, tetapi transferan pahala itu datang dari orang-orang yang kita ajak, Pak. Masya Allah. Itulah keutamaan seorang dai. Ilmunya bermanfaat, kemudian amalannya juga mengalir kepada dia. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Ketika Rasulullah SAW berdakwah, mengajak Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Abu Bakar masuk Islam di tangan Rasulullah. Tetapi Abu Bakar tidak diam. Abu Bakar mendakwahi sahabat-sahabat yang lain. Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam. Itu didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat-sahabat hebat ini. Siapa yang gak kenal Utsman bin Affan? Utsman dengan kekayaannya, beliau banyak berinfak untuk Islam. Utsman dengan kekayaannya banyak membeli surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan apa? Siapa yang bisa membeli sumur Yahudi Ar-Ruma itu, maka baginya surga. Utsman datang beli dengan hartanya. Kemudian kata Rasulullah, siapa yang membebaskan tanah di samping Nabawi ini, maka baginya surga. Utsman dengan hartanya membeli tanah tersebut, diwakafkan untuk peluasan Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mengatakan, man jahaza jaisyal usrah, siapa yang membantu pasukan miskin ini, karena kita akan berperang dengan Romawi, negara kuat, negara adikdaya, jumlah pasukan mereka ratus ribu pasukan. Ketika itu jumlah pasukan muslim cuma 30.000 pasukan. Pasukannya ada tetapi biaya perangnya nggak ada. Siapa yang membantu pasukan miskin ini, maka baginya surga. Utsman datang memberikan harta yang banyak, dan dikatakan dalam sejarah sepertiga ekspedisi perang Tabuk itu dibiayai langsung oleh Utsman bin Affan. Pahala yang melimpah. Tetapi semua pahala tersebut akan mengalir kepada siapa, Pak? Kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Karena kenapa? Abu Bakar yang menunjukkan jalan hidayah Islam kepada Utsman bin Affan. Itu seorang dai. Bapak duduk manis seperti ini, maka pahala itu datang terus kepada yang mengajak kepada kebaikan. Maka beruntung ketika saya ngomong di sini, hadir di sini, mengucapkan sesuatu keluar dari sini, Bapak beramal dengan apa yang saya tunjukkan, maka luar biasa pahala yang didapat itu, Pak. Kalau misalkan kita merumuskan dengan rumus tadi, maka siapa orang yang pahalanya paling banyak, Pak? Siapa? Siapa orang yang pahalanya paling banyak?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti mata rantai gitu, Rasulullah mengislamkan sahabat, otomatis pahalanya sahabat sampai kepada Rasulullah. Sahabat mengislamkan generasi setelahnya, tabi'in. Kemudian Rasulullah mendapatkan pahala dari sahabat dan dari tabi'in, terus sampai hari kiamat seperti itu. Kan luar biasa. Tapi hati-hati, ada pahala yang mengalir, ada juga dosa yang mengalir. Orang yang cerdas akan memilih pahala yang mengalir. Apa saja dosa-dosa yang mengalir? Misalkan ya, kita menjadi pionir, menjadi perancang suatu keburukan. Kita sebagai IT yang menciptakan aplikasi-aplikasi haram. Kita menciptakan tempat maksiat untuk orang. Itu adalah dosa-dosa yang mengalir. Orang dengan TikTokannya goyang-goyang, nyanyi-nyanyi dengan seksi, dimasukkan di media sosial. Di media sosial tersebut yang menonton bukan hanya orang Indonesia, didownload sama orang Indonesia, disebar lagi melalui WhatsApp, di forward lagi, juga ditonton oleh orang-orang luar negeri, semuanya. Kira-kira dosanya gimana itu? Hati-hati Bu, nasihati putri-putrinya yang suka TikTokan, memperlihatkan hal-hal yang haram, gitu kan? Dengan jogedannya, dengan nyanyinya, maka hati-hati. Kembali bahwa dai memiliki kemuliaan yang luar biasa. Dai mendapatkan pahala-pahala yang berlimpah. Kemudian juga posisi seorang dai, seorang penyuruh kebaikan adalah untuk menghindarkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Lihat, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Matsalul qa'im ala hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang dia berdakwah, menyuruh kepada kebaikan, seperti perumpamaan orang-orang yang berada di dalam sebuah kapal. Kemudian fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sebagian mereka ada yang tinggal di atas, biasanya ini adalah VIP ya. Yang tinggal di atas itu yang tempat, ada yang tinggalnya di bawah. Ini ekonomi biasanya. Kemudian fakana alladzi fi asfaliha. Kemudian orang-orang yang berada di bawahnya mengatakan, ketika dia membutuhkan air, wallahu alam, hadisnya seperti ini. Dia mengatakan, kita harus lewat kepada orang yang di atas. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita bolong ini kapal supaya airnya langsung dapat, Pak? Gimana? Nah, ini hadis. Fa in yatrukuhum, kalau orang yang di atas itu ngediamin, maka apa yang terjadi? Maka halaku jami'an, maka mereka akan binasa semuanya, mati semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, kalau mereka bertindak, maka mereka akan selamat semuanya, Pak. Itulah perumpamaan para penyuruh kebaikan. Selama masih ada orang-orang yang berdakwah mengatakan ini halal, ini haram, ini syirik, ini bid'ah dan sebagainya, maka Allah akan bebaskan kita dari azab. Tapi ketika sudah tersebar kemudaratan, sudah tersebar kemaksiatan di mana-mana, sudah tidak didengar perkataan dai itu, maka siap-siap saja ketika Allah turunkan azab. Dan azab tersebut tidak hanya khusus untuk orang-orang yang maksiat saja, Bu. Orang saleh juga kena imbasnya, meskipun akhirnya kata Nabi, tub'atsu au yub'atsu ala niyatihim. Mereka yang misalkan Allah adab sebuah negeri karena mayoritasnya sudah bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah adab mereka semuanya, kena imbasnya orang-orang yang baik yang saleh tersebut, tapi ujung-ujungnya nanti di akhirat akan dibangkitkan sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi kalau kita berdiam diri saja, apa kita siap menerima musibah yang Allah berikan kepada kita? Ya ente sih, kata mereka, misalkan ketek-ketek gua, misalkan, kemudian baju-baju gua ngapain gitu kan? Ini hak saya. Ya ente seperti kalau musibah datang bukan ke ente doang, kita juga dapat kena imbasnya gitu kan? Seperti itu. Nah, jemaah kaum muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu beberapa keutamaan seorang dai, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, wajadiluhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan debatan yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang yang dia tersesat dari jalannya dan siapa saja orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat di sini. Kita mulai masuk kepada bagaimana urutan-urutan dakwah yang nantinya akan diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Secara umum kita lihat ketika Allah berfirman tadi di sana, serulah kepada Allah, kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Bijaksana. Kita sering mengartikan hikmah dengan bahasa bijaksana. Betul. Kalimat hikmah artinya bisa bermakna bijaksana secara bahasa. Tapi secara syariat, ketika hikmah digandengkan dengan kata kitab, maka hikmah itu artinya adalah sunnah, hadis. Contoh seperti di surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada kalimat hikmah. Nabi tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran, mensucikan mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka pertama Alkitab, Quran, dan yang kedua adalah hikmah. Apa itu hikmah? Hadis Nabi kita Muhammad. Tetapi Ibnul Qayyim beliau mengatakan hikmah itu apa? Hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi ala waqtin yanbaghi fi wajhin yanbaghi. Artinya hikmah itu adalah sikap yang tepat, ucapan yang tepat, porsi yang tepat dalam waktu yang tepat. Nah, itu hikmah. Makanya saya nanya ini, porsi bapak-bapak dengerin kajian itu berapa menit, Pak? Supaya saya ngajarnya hikmah, Pak. Berapa? Karena sejam. Coba tanya ahli psikologi, berapa kesiapan seseorang duduk mendengarkan sesuatu? Berapa, Bu? Setengah jam? 10 menit ya? Makanya kalau segitu udah aja bulan itu sudah jenuh, sudah udah mulai banyak pikiran. Maka Nabi itu nggak pernah ceramah tabligh akbar, Bu. Nabi nggak pernah. Nabi itu kalau ngobrol sama sahabat sebentar, tapi ngenaknya menusuknya itu puluhan hari gitu kan. Tapi kalau kita ceramahnya 2 jam, 3 jam, tetapi yang masuk cuman ya ketawanya doang. Saya pernah beli lauk di daerah Jalan Haji Muin, jemput anak saya sekolah. Ada warung, warteg gitu kan. Kemudian ya beli lauk di sana. Terus si ibunya cerita, tadi malam saya ceramah, dengar ceramah tabligh akbar katanya. Itu dari awal ngaji sampai akhir ngaji saya ketawa mulu gitu katanya. Ya Allah, ini majelis ilmu atau majelis tertawa ini? Gitu kan? Maka lihat porsi. Anas bin Malik pernah ditanya, wahai Anas, ilmumu banyak, ilmu fikihmu banyak, ilmu banyak dari Rasulullah SAW. Kenapa engkau nggak buat kajian sering-sering aja? Kata Anas bin Malik, enggak seperti itu caranya. Saya takut kalian jenuh. Maka sesuaikan aja porsinya. Maka tadi serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Apa itu hikmah tadi, Pak? Sikap yang tepat, kemudian ucapan yang tepat dalam porsi yang tepat, kemudian waktu yang tepat. Apa itu maksudnya waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu, ini orang kalau dinasehatin nerima gak? Gitu kan? Kalau misalkan dia
ketika masih marah-marahnya dinasihatin, yang ada nggak bakal nerima dia. Tapi lihat momentumnya, lagi tenang nggak? Bapak saja kalau minjem duit sama orang, lihat dulu, ini orang lagi punya duit gak? Termasuk orang yang baik, suka ataupun juga benci sama saya nggak, kan gitu kan? Waktu momentum tepat, timing Pak. Waktu yang tepat itu sangat penting. Kadang memberikan nasihat dalam waktu yang tepat itu mengena dan dia akan terkenang terus. Lihat seperti sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih muda. Ibnu Abbas anak kecil. Ibnu Abbas senang kalau seandainya dibonceng sama Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ketika itu dibonceng sama Rasulullah, naik unta, dibonceng berdua sama Rasulullah, berjalan melewati pepohonan kurma, kemudian dalam momentum yang tenang. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Ibnu Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, ihfadillah yahfadka. Nasihatnya masuk di sini. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah hukum-hukum Allah, niscaya Allah akan memberkahkan hidupmu wahai anakku. Nah, momentumnya pas Pak. Jadi nasihatnya juga itu pas. Sehingga nasihat yang disampaikan di momentum itu mengena. Dan itulah yang sering Rasulullah lihat dari sahabatnya. Ketika sahabat tersebut dinasihatin di waktu itu, Rasulullah melihat nggak akan mempan, maka nasihatnya itu setelahnya. Boleh jadi di hari itu di momentum yang sama, tetapi menunggu dia tenang dulu. Atau juga di hari kemudian, tetapi Rasulullah mengingat orang ini perlu dinasihatin. Tidak langsung brek di sana, apalagi nasihat-nasihat yang justru malah menjatuhkan martabat seseorang. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kalau aku salah, Imam Syafi'i mengatakan, kalau aku salah, maka nasihatiku secara personal. Karena engkau berikan nasihat di depan umum itu bukan nasihat, tetapi merendahkan aib. Dan saya tidak menerima dilakukan seperti itu. Maka nasihati orang dalam waktu yang tepat. Jadi kembali, apa tadi kalimat hikmah tadi? Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Jadi hikmah itu adalah sikap yang tepat. Kadang ketika anak misalkan dia jatuh, kemudian nangis, kemudian kita langsung mengatakan, tuh kan, mama kan tadi sudah bilang, ayah kan sudah bilang seperti itu momentumnya belum tepat lah. Dia lagi kesakitan, dinasehatin, kalau kan dengar dia. Tapi ketika dia terjatuh, dirangkul, mana anak yang sakit. Jangan bilang, mana yang nakal? Nih meja nakal, meja. Itu mah nyalahin meja. Dia mengajarkan takdir yang tidak baik. Tapi ajarkan qadarullah wa masyaallah, takdir Allah. Nah, mana yang sakit sini? Kemudian ajarkan sedikit-sedikit coba. Saya sering seperti itu sama anak. Mana yang sakit sini? Kemudian bacakan bismillah, bismillah, bismillah. Nah, Rasulullah ajarkan seperti ini kalau sakit. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadith. Bacakan 7 kali. Mudah-mudahan rasa sakit itu pelan. Tapi kan ini kan apa namanya? Bukan mencengkok Pak ya. Apa istilahnya itu? Ya mendidik mereka. Nah, setelah mereka tenang baru nasihati. Lain kali tadi kan ayah sudah bilang, ibu kan sudah bilang, jangan seperti ini lagi nak ya. Kan kamu sendiri yang kesakitan. Itu kan momentum nasihatnya itu pas gitu kan, bahkan setelah dipeluk, setelah dielus kan pas. Bukan ketika gedebuk jatuh, bukan seperti itu kan. Jadi hikmah itu seperti itu Pak. Sikap yang tepat, ucapan yang tepat, porsi yang tepat, dan juga momentum yang tepat itu hikmah namanya. Lihat bagaimana kita kan belajar bagaimana metodologi dakwahnya Rasulullah SAW. Ketika seorang sahabat namanya Muawiyah, ini Muawiyah banyak ya, enggak hanya Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi khalifah, tetapi Muawiyah di sini adalah Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, beda. Dia mengatakan seperti ini, baina ana usalli ma'a Rasulillah. Ketika saya salat dengan Rasulullah SAW, ya, id atasa rajulun minal qaum. Tiba-tiba
ketika dalam barisan sholat tersebut ada seorang laki-laki bersin, haji. Kemudian karena dia nggak paham, ini orang jahil Pak. Bapak harus menempatkan posisi ini orang jahil. Nasihati dengan lembut orang jahil. Karena sebetulnya dia adalah penerima kebenaran. Orang jahil itu menerima kebenaran. Tapi ketika menyampaikannya dengan cara yang buruk, dia akan menolak. Gitu kan? Maka ketika bersin tersebut haji gitu kan, Muawiyah mengatakan yarhamukallah di dalam salat itu. Kemudian setelah itu seperti pandangan sahabat itu langsung merujuk kepada dia, seperti mata yang tajam menuju ke seperti itu. Membuat dia itu nggak nyaman dengan pandangan tersebut dan dia takut setelah sholat bakal diapain ini, seperti itu. Kemudian setelah selesai sholat, maka Rasulullah kan jadi imam. Rasulullah menjadi imam. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada Muawiyah ini. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya salat itu inna hadhihi salat. Sesungguhnya salat itu la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Tidak boleh adanya ucapan-ucapan yang lain selain zikir, bacaan salat. Jadi enggak dimarahi karena orang jahil, Pak. Enggak dimarahin, enggak dihadik, enggak dijatuhkan posisinya di hadapan yang lain. Tapi Rasulullah hanya mengatakan salat itu jamaah hadirin adalah ibadah yang di dalamnya tidak boleh ada ucapan-ucapan selain zikir dan bacaan-bacaan salat. Sudah. Sehingga Muawiyah pun mengatakan kepada kita, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Sesungguhnya aku tidak melihat seorang guru baik sebelumnya atau setelahnya yang lebih baik cara pengajarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu mengajak manusia dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana kalau bahasa kerennya sekarang itu. Baik, nah kemudian metodologi dakwah nanti kita akan sebutkan contoh-contoh yang lain. Metodologi dakwah yang lain ya setelah hikmah adalah mau'idhah al-hasanah. Kan Allah mengatakan tadi apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Yang kedua, wal mau'idhatil hasanah. Dan dengan nasihat yang baik. Di sini lihat, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah SAW, ada satu hadis ke-27 kalau tidak salah di kitab Arba'in Nawawiyah. Ketika sahabat namanya Al-Irbad ibn Sariyah, dia mengatakan seperti ini. Wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati kami dengan sebuah mau'idatan, dengan sebuah nasihat. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Hati ini begitu bergetar, tersentuh dengan nasihat tersebut dan membuat mata ini menangis dengan nasihat tersebut. Ya, itulah nasihatnya Rasulullah. Kita bisa seperti itu. Ikhlaskan niat dalam mendakwahi seseorang, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mengatakan bahwa kita lebih hebat daripada ente, bukan. Sesuatu yang datangnya dari hati akan datang kepada hati juga. Nasihat yang datang ikhlas karena kita mencintai saudara kita, itu akan sampai kepada hati mereka. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah. Bukan karena tendensi tujuan duniawi, bukan karena tendensi tujuan jabatan, pujian, lain sebagainya, enggak. Karena sayang kepada orang lain. Apa dalam surat At-Taubah yang sering kita baca? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu sayang sama kita. Rasul itu sedih kalau melihat kemungkaran ada di diri orang lain. Rasulullah itu sangat menginginkan kebaikan itu ada dalam diri kita. Jadi kan gak seperti sifat manusiawi kita kan. Kalau lihat orang punya kenikmatan, ada perasaan pengen hilang nikmatnya dia itu. Tapi enggak, kalau Rasul enggak senang kalau lihat saudaranya hidupnya tenang, nyaman, lebih bahagia, senang. Itulah Rasul kita. Maka beliau menasihati para sahabat
Karena kecintaan itu. Maka nasihat-nasihat yang datang kepada para sahabat itu suka menyentuh hati para sahabat. Sering kita dengar cerita tentang seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah ini pernah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, nafaqu Hanzalah, munafik Hanzalah ini ya Abu Bakar." Kenapa omonganmu seperti itu? Enggak tahu kenapa. Kalau saya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu surga dan neraka itu seakan-akan di depan mata saya. Takut saya dengan neraka, ingin termotivasi saya dengan surga. Karena Rasulullah nasihati saya terus. Tapi kalau saya pulang bertemu istri, tentunya istrinya yang banyak, misalkan mau minta dunia, ketemu anak, ketemu kolega kerja yang kalau ngobrolnya tentang dunia dan dunia saja. Kalau ketemu dengan mereka iman saya itu melemah. Munafik saya beragama seperti ini wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kita datangi Rasulullah, ceritakan itu kepada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar dengan Hanzalah mendatangi Rasulullah, menceritakan itu, ya Rasulullah. Nah, apa Hanzalah? Munafik Hanzalah ya Rasulullah. Gini. Kata Rasulullah seperti ini, ya Hanzalah, wa Hanzalah, lau tadumuna ala ma takununa indi. Kalau seandainya imanmu itu terus stabil sebagaimana ketika engkau berada di samping saya jamin akan ada malaikat turun dari langit, dia akan bersalaman denganmu dan juga akan berpamitan denganmu ketika engkau tidur. Tetapi saatan, tapi enggak seperti itu. Kadang iman itu naik, kadang iman itu turun. Yang membuat iman itu naik adalah nasihat, taklim, pengajian. Yang membuat iman itu turun adalah kemaksiatan, jauh dari Allah, tidak menikmati ibadah kepada Allah. Itu menurunkan keimanan seseorang. Dan Rasulullah banyak memotivasi para sahabat. Istilahnya apa? Mau'idhah al-hasanah ini, nasihat yang baik ini adalah targhib wa tarhib istilahnya. Apa itu targhib wa tarhib? Memotivasi dengan surga dan menakut-nakuti dengan neraka. Dakwah ini tertuju kepada orang yang bersama keimanannya tenggelam dalam kemaksiatan. Dia punya keimanan kepada Allah tapi dia tenggelam dalam kemaksiatannya. Orang-orang yang seperti ini cara menasehatinya dengan apa? Mau'idhah al-hasanah, yaitu memotivasi dengan surga dan menakut-nakuti dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis tentang targhib wa tarhib ini sangat banyak. Rasulullah menasihati dengan cara itu. Satu sisi Rasulullah pernah mengatakan kepada para sahabat, "Sa'ala Musa, hei sahabat, dengarkan, aku punya kisah." Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ma adna ahlil jannati manzilatan yaumil qiyamah." Siapa orang yang paling rendah kenikmatan surganya? Siapa orang yang paling sedikit kenikmatannya surganya? Musa bertanya seperti itu. Berarti istilahnya Pak, orang yang paling miskin dari penduduk surga. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Musa, huwa rajulun." Dia adalah seseorang. Kalimat rajul arti asalnya memang laki-laki, tetapi untuk makna dalam Islam seseorang itu mukminin itu laki-laki, tapi ketika masuk dalam ayat itu mencakup seorang muslimah juga, mukminat juga. Dia adalah seseorang yaji'u ba'da udkhila ahlul jannatil jannata, seseorang yang dia itu datang ke surga paling telat, paling terakhir. Tidak ada lagi orang yang masuk surga setelah orang tersebut. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, "Ya abdi udkhul jannah, hambaku masuklah engkau ke dalam surga." Kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, laqad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadatim." Ya Allah, ini manusia sudah mengambil jatah kenikmatan mereka masing-masing. Kemudian Allah mengatakan, "Ya abdi, wahai hambaku, atarda, apakah engkau ridho antakuna laka mulku malikin min muluki dunya? Aku berikan kepada engkau satu kerajaan seperti kerajaan dunia sebagai nikmat surgamu. Engkau punya istana yang mewah, bangunan surga istananya itu.
kemudian punya pelayan-pelayan yang setia, istri yang cantik atau istri-istri yang cantik, kemudian punya prajurit, punya daerah kekuasaan. Ridhokah engkau aku berikan nikmat itu, wahai hambaku? Kemudian mengatakan, ridho ya Allah, cepat berikan kepada saya. Dunia saya dulu masih ngontrak, punya rumah cicilannya nyekek zakat. Engkau berikan istana kepada saya, jelas saya ridho ya Allah. Kata Allah, sebentar, belum selesai. Laka dzalika, yang satu tadi untukmu, wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Aku berikan 4 kerajaan lagi untuk 5 kerajaan ya Allah, betul. Ridho kan kau ridho. Allah mengatakan sebentar, belum selesai. Aku berikan lagi 10 kerajaan yang sepertinya. Berarti total dia memiliki 15 kerajaan. Itu adalah orang paling miskin dari penduduk surga. Rasulullah sampaikan itu sebagai apa? Sebagai targhib, motivasi. Jangan sampai surga yang sedang menanti kita, surga sedang menanti kita orang-orang beriman, itu kita jual dengan kehidupan dunia yang sesaat. Tetapi orang yang cerdas, kalau ditanya siapa orang yang cerdas urusan dunia, adalah orang-orang yang IQ-nya tinggi, eksaknya tinggi, hitung-hitungan matematika fisikanya dia pintar, bahasa Inggrisnya dia cerdas, kosakatanya dia banyak. Itu orang cerdas. Tapi ketika Rasul ditanya orang yang paling cerdas itu siapa? Adalah orang yang dia banyak mengingat kematian dan banyak beramal setelah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas kan akan memilih mana manfaat yang lebih besar daripada kemadaratannya. Itu orang yang cerdas. Milih mana antara kenikmatan sesaat, mengikuti hawa nafsu, melanggar hukum-hukum Allah, pokoknya hawa nafsu dia ikuti semuanya. Kenikmatannya sesaat dunia, 63 tahun kehidupan orang, tetapi sengsaranya abadi di akhirat. Atau dia menundukkan nafsunya untuk aturan Allah, dunia sesaat, perintah ini meskipun dia tidak sesuai dengan hawa nafsunya dia jalankan karena itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kenikmatan yang abadi. Orang yang cerdas milih yang mana, Pak? Tentu milih yang sengsaranya sebentar, nikmatnya abadi. Itu orang yang cerdas. Dan Rasulullah banyak memotivasi para sahabat untuk cerdas di dalam melihat kehidupan dunia. Rasulullah tidur, sering saya sampaikan ini, dengan tikar yang kasar, dengan bantal yang terbuat dari sabut-sabut kurma. Ketika beliau tidur, di pipi beliau terlihat bekas dari sabut kurma, tanda kasarnya bantal beliau. Umar bin Khattab masuk melihat kejadian itu. Kemudian Umar pun menangis melihat kondisi ekonominya Rasulullah seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Umar, limada tabki? Kenapa engkau menangis wahai Umar?" "Ya Rasulullah, di sana raja Romawi, raja Persia, mereka orang-orang kafir. Mereka penentang Allah. Tetapi mereka hidup dalam keadaan nikmat, dalam keadaan mewah, ekonomi mereka hebat. Sedangkan Anda manusia terbaik, manusia yang paling Allah cintai, hidup Anda dalam keadaan kekurangan seperti ini, ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah ketika itu? "Ya Umar, atarda an yakuna lanal akhirah wa lahumud dunya." Bukankah kita ridho bagi kita kehidupan akhirat dan bagi mereka kehidupan dunia? Sahabat setelah kejadian itu datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, anaj'alu laka wita'an, izinkan kami buatkan kasur yang empuk dan juga bantal yang nyaman untuk Anda ya Rasulullah." Rasulullah mengatakan apa? "Malid dunya wa dunyali." Ada urusan apa antara saya dengan dunia dan dunia dengan saya? "Ma'ana fi hadhihi dunya." Tidaklah saya di dunia ini kecuali seperti orang yang sedang melakukan safar. Dia berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian suatu saat dia akan beranjak dari pohon tersebut. Kita itu seperti ini, ikhwan. Kita itu seperti ini. Dunia itu adalah ladang kita.
dunia itu adalah jalan kita, ladang kita menanam kebaikan atau ladang menanam keburukan. Tapi pahami satu hal, siapa yang dia menanam kebaikan, suatu saat dia akan memanen kebahagiaan. Sebaliknya, siapa yang dia menanam pembangkangan, suatu saat dia akan memanen kesengsaraan. Itulah motivasi-motivasi yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat di dalam mendakwahi mereka dengan cara targhib, dan selanjutnya dengan cara apa? Tarhib, menakut-nakuti sahabat. Dan menakut-nakuti dengan neraka. Rasulullah bercerita kepada para sahabat, "Law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian tahu apa yang saya ketahui dari dahsyatnya nerakanya Allah, kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan lebih banyak menangisi dosa-dosa kalian. Gitu kan? Kalau seandainya kalian tahu apa yang saya lihat. Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Ketika perjalanan itu Rasulullah melihat ada sekelompok orang yang dengan kuku yang tajam, kemudian dia mencakar-cakar dirinya. Rasulullah kaget. Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Jibril, siapa itu mereka?" Jibril mengatakan, "Mereka itu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya, suka menggibah, ngomongin, ngosipin saudaranya sendiri. Itulah nasib mereka." Seperti itu. Rasulullah melihat neraka seperti itu. Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya neraka. Rasulullah ketakutan dan Rasulullah menasihati para sahabat dengan neraka. Hati-hati. Ittaqinna walau bisyiqqit tamr. Bertakwalah kalian dari neraka. Takutlah kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan sedekah, sebutir kurma. Maka carilah keridhaan Allah dengan apapun yang bisa kalian lakukan. Carilah amalan-amalan apapun yang bisa menjauhkan kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan apa? Inna ahwana azabi ahlinna, sesungguhnya azab yang paling ringan yang dimiliki oleh penduduk neraka adalah orang yang apa Bu? Diberikan sendal yang memang khusus dibuat dari neraka, kemudian dipakaikan di orang tersebut. Kemudian dengan sebab sendal tersebut maka otaknya jadi. Dan dia menganggap bahwa dia adalah orang yang azabnya paling besar. Seperti itu. Saya pengajar di rumah Quran di Bina Lindung, Riyadus Sunnah. Saya ajar ibu-ibu dari A, Ba, Ta, Bu, gigit lidahnya Bu. Ta. Dan ta cuman ujung doang, Bu. Ta ada. Gigitnya udah, tapi bunyinya nggak ada. Saya berpikir, aduh, ini tim saya, murid-murid saya tim yang paling susah kayaknya diajarin. Ternyata ketika rapat ketemu sama teman-teman sesama guru juga, cerita juga, ternyata kisahnya jauh lebih parah daripada saya. Ada ibu-ibu yang diajarin tak 3 kali salah, udah nggak mau lagi katanya. Ya Allah, artinya apa? Artinya ya tadi orang yang diberikan azab tadi, dia menganggap bahwa azabnya itu adalah azab yang paling berat. Ternyata azab tadi adalah azab yang paling. Ini kan sebagai tarhib, menakut-nakuti sahabat dengan neraka, dan itu termasuk uslup cara di dalam berdakwah. Sama seperti anak kita, Pak. Anak kita nasihati dia, tapi bagusnya jangan dengan neraka dulu. Kalau nggak sholat masuk neraka gitu. Jangan dengan neraka dulu, Pak. Dengan surga dulu. Motivasinya dengan surga dulu. Nah, kok belum sholat? Sedih loh, nanti kita nggak kumpul bareng di surga. Itu kan makna lainnya ente di neraka gitu kan. Tapi dengan bahasa surga dulu gitu kan. Kan kita kan pengen punya rumah di surga. Nah, ya salat sunnahnya. Kan siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah, maka dia akan dibuatkan rumah di surga. Ya, motivasi dulu lah. Dan Rasulullah memotivasi sahabat dengan surga, memotivasi sahabat, maksudnya menakut-nakuti sahabat dengan neraka, Pak. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tadi apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Hikmah itu apa tadi? Sikap yang tepat, ucapan yang tepat, porsi yang tepat dalam momentum yang tepat. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang bagus yang di dalamnya ada motivasi surga dan kemudian menakut-nakuti neraka, dan itu ditujukan kepada orang-orang yang dia itu beriman kepada Allah tetapi tergelincir di dalam kemaksiatan. Beda dengan orang yang kasusnya memiliki syubhat dalam pemikirannya, memiliki kerancuan di dalam memahami Al-Quran dan hadis yang salah. Kalau orang-orang yang seperti itu dinasihati dengan targhib wa tarhib, cocok enggak? Ya, cocok. Maka cara yang selanjutnya apa? Ayat tadi apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan berjidallah, bahasa jidal itu artinya ya berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Berarti cara berdakwah dengan debat sebetulnya itu ada masuk ke dalam ayat ini, surat An-Nahl ayat 125. Tetapi banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwa debat itu sesuatu yang buruk. Ya. Itu debat yang seperti apa yang seperti itu? Debat kusir, debat yang gak ada ujungnya. Bukan debat yang berharap kebaikan di antara dua belah pihak. Bukan debat yang dia itu malah justru menjatuhkan seseorang, ingin mengatakan bahwa dirinya yang paling wah gitu kan. Debat-debat yang seperti itu yang terlarang. Tapi debat yang jika seandainya misalkan ada orang yang meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, kita harapkan di orang tersebut adanya perubahan dengan kita menyampaikan dalil-dalilnya. Dia ada syubhat dalam pemikirannya, dicengkoki dengan syubhat oleh pemahaman sesatnya gitu kan. Maka orang-orang yang seperti itu cara mendakwahinya dengan mengajak diskusi. Tapi ketika di tengah diskusi itu terlihat akhirnya ini ujung-ujungnya kusir juga ternyata, ya sudah, cukupkan sampai sini, cukupkan sini. Itu seperti itu. Karena kalau kita debat dengan orang yang bodoh, kita pun juga akan ikut bodoh. Kalau kita berdebat sudah nggak nyambung dengan dia, udah cukup, udah bakal selesai. Tapi berdebat itu ternyata menjadi salah satu cara di dalam berdakwah. Kemudian apalagi cara yang pernah dilakukan Rasulullah dalam berdakwah selain daripada tadi hikmah, mau'izah hasanah, jidal, adalah dengan cara jihad. Kan dakwahnya Rasulullah dengan jihad juga. Nah, itu kan sudah di poin paling ujung berdakwah dengan pedang. Rasulullah selalu mengajak diskusi dulu, mengutus sahabatnya untuk berdiskusi dengan musuh tersebut. Seperti para sahabat yang ketika datang kepada pihak musuh dan mereka mengatakan, aku tawarkan kepada kalian Islam. Kalau kalian menolak enggak masalah, maka pilihan yang keduanya adalah bayar jizyah. Sama seperti kita orang muslim juga bayar zakat tahunan. Tapi kalau misalkan tidak mempan juga dua pilihan tersebut, maka jalan terakhirnya adalah perang. Jadi itu diberikan pilihan. Tidak boleh dalam Islam itu tiba-tiba menyerang suatu kaum, tidak boleh. Pernah terjadi itu, saya pernah baca, saya pernah dengar kisahnya. Ketika seorang jenderal, wallahu a'lam kisah tersebut sahih atau tidaknya, seorang jenderal bernama Qutaibah bin Muslim pernah menyerang daerah Samarqandi, daerah pecahan Rusia, ketika pemerintahannya Umar atau bin Abdul Aziz sekitar itu. Menyerang langsung tiba-tiba tanpa adanya peringatan, sehingga disuruh ulang penyerangnya. Disuruh keluar lagi, masuk lagi, gitu, nyerang lagi. Artinya harus tawarkan dulu Islam. Kalau enggak Islam bayar jizyah, kalau enggak baru berperang. Sudah langsung kepada jalan yang terakhir. Dan berjihad termasuk berdakwah dengan cara menegakkan hujah dengan senjata. Kemudian berdakwah dengan cara apa lagi? Taklif. Apa itu taklif? Taklif itu mengiming-imingi orang dengan
melembutkan hati seseorang, biasanya taklif itu melembutkan hati seseorang dengan harta, Pak. Dengan harta. Dan itu Rasulullah lakukan cara dakwah seperti itu. Ketika Rasulullah berperang di perang Hunain, ketika itu beliau mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. 40.000 ekor kambing, kemudian juga puluhan ribu ekor unta, kemudian juga harta yang banyak dari uang emas gitu kan. Dalam perang itu perang ghanimah paling besar itu dalam sejarah perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika selesai perang, Rasulullah berikan harta-harta tersebut kepada orang-orang Quraisy yang notabene mereka penyebab hampir kalahnya kaum muslimin di perang itu. Jadi ketika perang Hunain tersebut, 2.000 orang-orang mu'alaf, 2.000 orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam, ketika itu berperang di lembah Hunain, kemudian 2.000 tersebut ya karena dia baru masuk Islam, imannya masih lemah. Ketika ditembak dengan dengan panah, dengan tombak dari atas, mereka kocar-kacir semuanya, Pak. Kabur melarikan diri, Pak. Dan itu membuat semangat kaum muslimin itu hancur. Mereka pun juga kaum muslimin ikut-ikutan kaburnya apa? Melarikan diri. Tawaliyum az-zahab. Itu melarikan diri dalam perang. Kenapa? Karena ketika dia kabur, bukan keputusan dari jenderal untuk mundur, dia kabur akan melemahkan semangat kaum muslimin yang lain. Itu dosa besar, bisa menyebabkan kekalahan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah langsung ke tengah peperangan tersebut dan mengatakan, ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib, saya ini adalah seorang nabi yang tidak ada dosa dalam saya. Kemudian saya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, gitu kan. Akhirnya ketika para sahabat mendengarkan itu, Nabi ke tengah medan peperangan, lindungi Nabi. Akhirnya semua kembali ke tengah, Nabi menjadi pusat komando lagi. Kemudian setelah itu akhirnya berhasil dikalahkan pasukan musuh itu, Pak. Tapi setelah perang selesai, ternyata ghanimah tersebut diberikannya kepada yang kocar-kacir itu, Pak. Ansor yang darahnya maksudnya pedangnya masih berdarah itu, belum dibersihin itu darahnya itu. Ketika itu mereka berpikir, ya kok Nabi seperti ini? Meskipun mereka berperang bukan karena alasan itu dunia, tapi mereka punya anggapan jangan-jangan Nabi sudah pro lagi dengan orang Quraisy dan Nabi akan tinggal di Mekah. Sedih mereka itu, Pak. Maka ketika ada isu seperti itu, akhirnya Rasulullah pun mengumpulkan orang-orang Ansar itu dan mengatakan apa? Ya ma'syara Ansar, apa perkataan yang saya dengar, desas-desus apa yang saya dengar dari kalian? Bukankah selama ini saya berperang dengan kalian, tidak pernah saya menjanjikan dunia kepada kalian? Bukankah dahulunya kalian itu bertikai, kemudian kalian bersatu di atas Islam, di atas payung yang sama, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian ridho an yadhhaban nasu bi amwal, manusia orang-orang Quraisy itu pulang membawa ghanimah, harta yang dia dapatkan dalam perang ini, wa tadhhabu bi Rasulillah, dan kalian pulang ke Madinah membawa saya Rasulullah. Gitu kan? Akhirnya desas-desusnya hilang, mereka pun tenang, Rasulullah akan kembali bersama mereka dengan mereka ke Madinah. Apalah arti 100 unta yang didapatkan oleh Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, orang-orang baru dalam masuk Islam? Apakah arti itu? Tetapi mereka membawa Rasulullah SAW kembali ke kota mereka, ke kota Madinah. Tetapi Rasulullah mengatakan, aku berikan harta ini kepada mereka sebagai taklif, melembutkan sebuah kaum, berharap mereka semakin kuat dengan keislaman mereka. Dan aku mempercayakan keislaman kalian kepada kalian. Kalian orang Ansor gak sama dengan orang yang baru masuk Islam. Kalian gak sama. Maka pertemuan itu diakhiri dengan doa Rasulullah SAW, Allahumma gfir lil Ansar, ya Allah ampunkan Ansar, warham Ansar, rahmati Ansar, wali abnail Ansar, dan juga anak-anak Ansar, wali abnail Ansar, dan juga cucu-cucunya Ansar, ya Allah ampunkan mereka dan rahmati mereka. Sahabat Ansar yang hadir di sana menangis, Pak, dengan doa tersebut. Karena kenapa?
Manusia pulang dengan harta nggak masalah, yang penting mereka pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah pernah melakukan taklif itu. Maka kalau kita pun juga sama, ketika sebagai misalkan orang yang membagikan zakat, kita lihat, kita harapkan keislaman seorang kafir, dari uang zakat tersebut kita berikan sedikit untuk dia dengan berharap dia condong dan dia bisa menerima Islam, maka itu dianjurkan, Pak. Karena itu adalah bagian dari taklif, memberikan kelembutan kepada sebuah kaum dengan harta duniawi. Baik, nah, kemudian yang terakhir yang mungkin saya bisa sampaikan dari metodologi dakwah Rasulullah SAW adalah dengan cara yang paling keras, adalah dengan cara yang al-hajar, Pak. Apa itu hajar? Boykot. Tapi ada syaratnya boykot itu. Syarat boykot itu adalah orang yang menghajarnya adalah orang yang memiliki pengaruh. Kalau misalkan antum dihajar oleh orang yang antum gak butuh sama orang itu, apa juga gak akan mempan, gitu kan? Kemudian al-hajar itu dilakukan dengan melihat bahwa manfaatnya lebih besar daripada madaratnya. Seorang dai harus melihat itu. Kalau kita hajar seseorang, apakah manfaatnya lebih banyak atau madaratnya lebih banyak? Dan itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau menghajar boykot 3 orang sahabat yang tidak ikut perang dalam perang Tabuk, Pak. Salah satunya adalah Ka'ab bin Malik, sahabat Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Ar-Rabi'ah. 3 orang itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi ketika mereka datang menghadap Rasulullah, Rasulullah pulang dari Tabuk membawa kemenangan, karena ternyata perangnya nggak jadi. Rasulullah sudah jauh-jauh dari Madinah pergi ke Tabuk, jaraknya kurang lebih 600 km dari Madinah ke Tabuk itu. Tapi ketika sampai di sana, perjalanan 1 bulan, yaitu 15 hari pergi, 15 hari pulang. Kemudian Rasulullah menetap di sana 20 hari, Pak, nunggu musuh. Ternyata gak datang-datang. Ditanya kepada perkampungan sebelah, pernah lihat tentara Romawi enggak? Enggak lihat. Ke sebelahnya agak menjauh, lihat tentara Romawi enggak? Enggak. Agak jauh lagi, ternyata pernah lihat tentara Romawi enggak? Mereka mengatakan, iya, kemarin-kemarin ada tentara Romawi banyak di sini. Tapi mereka balik lagi. Artinya Rasulullah berhasil menguasai daerah itu. Jadi posisi Islam ternyata kuat, membuat Romawi itu mundur seperti itu, Pak. Ketakutan mereka. Nah, setelah pulang dari Tabuk tersebut, Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah, orang-orang munafik yang nggak pergi perang, dan sahabat yang bukan munafik seperti Ka'ab bin Malik ini, dia nggak ikut berperang. Tapi ketika ditanya alasannya kenapa, dia nggak punya alasan, karena dia nggak pengen perang saja. Padahal ketika itu Rasulullah mewajibkan para sahabat untuk berperang, karena ini perangnya perang dahsyat. Sampai akhirnya karena Rasulullah melihat bahwa Ka'ab ini dia melakukan sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir seperti itu, maka Rasulullah menghajar sahabat ini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah ini, Murarah bin Rabi ini, selama kurang lebih 50 hari, Pak. Ketika ada yang ngajak ngobrol dengan ketika dia pengen ngobrol sama orang-orang menjauh. Kemudian ketika di pasar beli sesuatu, mungkin dilayani ataupun apa, tapi tidak diajak bicara. Kemudian balasannya ketus ataupun yang sebagainya. Itu kan memang seperti itu, supaya orangnya jerah. Tapi kalau antum menghajar seseorang, yang orang tersebut kalau antum hajar dia nggak akan jerah, gimana coba? Nggak ada manfaatnya. Maka Rasul ini kan pertama yang menghajar siapa? Rasulullah. Rasulullah di mata Ka'ab bin Malik adalah idola. Ka'ab bin Malik adalah artinya mengidolakan Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai panutan nabinya. Ketika Rasulullah nggak ridho dengan Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik itu sangat sedih. Ketika posisi itu, maka Rasulullah memposisikan sebagai pendidik, menunjuk bahwa kesalahan yang dibuat bukan kesalahan sembarangan, fatal, sehingga Rasulullah mengambil jalur dengan cara boikot tadi. Sampai dia pun minta maaf, sampai dia pun memang istighfar, sampai akhirnya selama 40 hari mereka sampai keluarganya sendiri
sepupunya sendiri nggak ngajak ngobrol, membuat mereka daqat alaihimul ard. Jadi bumi itu sudah sempit bagi mereka, bingung mau pergi, tetap juga bukan solusi kabur dari Madinah, karena dia tetap nabinya adalah rasul. Kemanapun dia pergi, selama nabinya nggak ridho sama dia, apa artinya pergi itu, Pak? Tapi akhirnya dia menetap di sana 40 hari. Ternyata istrinya disuruh menjauh dari Ka'ab bin Malik, Pak. Membuat Ka'ab itu semakin merasa bersalah, beristighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah sampai 50 hari. Akhirnya Allah pun melihat kesungguhan dari Ka'ab bin Malik dalam beristighfar, sampai akhirnya Allah pun mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 117, Allah berfirman di sana, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Sungguh Allah telah memberikan ampunan kepada nabinya, kepada muhajirin dan orang-orang ansar yang mereka berperang dalam saat-saat yang sulit. Itu perang Tabuk itu dikenal sebagai perang sulit, Pak. Mimba dima, setelah sebelumnya ada sebagian kelompok orang yang hampir menyimpang, orang-orang munafik ini yang menyimpang. Kemudian Allah berikan maaf kepada sahabat yang bukan munafik tetapi sedikit menyimpang. Allah memberikan maaf kepada mereka. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu, Allah sebutkan langsung. Dan kepada 3 orang. 3 orang itu disebutkan. Jadi kalau ayat ini kita baca wa 'alas salasati kepada 3 orang, maka akan teringat dengan sahabat tadi. Siapa? Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal bin Umayyah, kemudian Murarah bin Ar-Rabi'. Kita akan ingat namanya, diabadikan oleh Allah sebagai orang yang dia pernah melakukan kesalahan, akan tetapi bertaubat dan taubatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjadi saksi dan sejarah akan baiknya seseorang dan buruknya seseorang. Al-Qur'an menceritakan tentang orang-orang yang baik, tentang siapa? Luqman, keluarga Imran, nabi-nabi. Sekaligus juga Al-Quran menceritakan tentang orang-orang buruk seperti Qarun, Fir'aun, Haman. Ini satu generasi. Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Lahab, dan orang-orang buruk yang lainnya, Pak. Baik. Jadi tadi ada berapa tadi yang saya sampaikan tentang thariqah dakwah tadi? Tata cara dakwah tadi. Pertama, hikmah. Yang kedua, mau'idhah al-hasanah. Kemudian yang selanjutnya jidal, yaitu berdiskusi. Selanjutnya jihad dengan cara mengangkat pedang. Wa ta'lif, melembutkan hati seseorang dengan dunia. Dan al-hajar, yaitu dengan memboikot. Itu adalah sedikit yang bisa disampaikan tentang bagaimana tata cara dakwahnya Rasulullah SAW. Saya akan sampaikan satu kisah, dan saya pengen Bapak yang belajar, Bapak Ibu yang belajar. Lebih senang seperti ini sebetulnya. Saya kisahkan satu hal, kemudian Bapak Ibu ambil hikmah dan pelajarannya dari tata cara dakwahnya Rasulullah SAW. Kisah yang masyhur, Pak. Hadisnya pendek. Ya, hadisnya pendek, cuman 1, 2, 3 baris, Pak, kurang lebih. Dari sahabat Anas bin Malik, Bapak yang ambil hikmahnya ya. Saya kasih waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qol, ya, Anas mengatakan, jaa a'rabiyun. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Fabala fi ta'ifatil masjid. Maka dia tiba-tiba kencing di salah satu sudut masjid. Fazajarahun nas. Sahabat ngamuk. Sahabat marah. Tempat ibadahnya dikencingi. Fanahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah mencegah mereka. Falamma qada baulahu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tersebut sudah selesai pipisnya,
amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzunubi bidzanubi. Bahasa Arab tuh, Pak. Sedikit beda harokat, artinya beda. Maka ketika baca Al-Quran harokatnya keliru, itu kesalahan yang fatal. Kalau dzunub artinya dosa, tapi kalau dzanub artinya ember, Pak. Dzanub, kemudian apa namanya, kemudian dzunub. Bidzanubi min ma'in, kemudian seember air, fa'uhriqa alaihi, kemudian disiramkan di tempat pipis tersebut. Orang Arab Badui ini ketika melihat marahnya para sahabat dan kelembutan Nabi Muhammad SAW, maka dia pun berdoa seperti ini: Allahumma arhamni wa Muhammada, ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja. Wala tarham ma'ana ahadan, dan jangan engkau sayangi selain kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, laqad hajjarta wasi'an, hei fulan, engkau sudah sudah menghajar orang banyak gitu kan. Engkau sudah memboikot rahmat Allah dari orang banyak. Jangan seperti itu doanya. Tapi kan itu menunjukkan bagaimana cara dakwah Nabi ketika menasehati si Arab Badui yang pipis di sudut masjid itu, Pak. Nah, sekarang berikan 10 hikmah dari hadis tersebut. Silakan. 5 bapak-bapak, 5 ibu-ibu, silakan. Ayo, Pak, Bu. Sudah materinya selesai. Sampai sini aja. Kan? Kalau saya yang lemparin seperti ini mirip ketika saya masih kuliah dulu. Apa? Langsung tiba-tiba kepalanya nunduk, takut ditunjuk. Sama, saya juga dulu seperti itu. Ketika kuliah, itu dosen bilang, man yaqra'u hadza, siapa yang orang yang mau bacakan ayat ini? Langsung nunduk, jangan saya. Murid ketika itu ada 50 lebih, Pak. Ternyata qadarullah pernah juga. Anta katanya. Kamu, saya, anak, na'am. Baik, labas baca. Ya itulah, Pak, dunia kuliah. Ya, sama seperti saya melihat atau sekarang. Ayo, Pak. 5 hikmah dari metodologi dakwah ketika Rasulullah menunjukkan bahwa pipis di masjid itu tidak boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya hanya menjawab beberapa, tapi tidak 10, Ustaz. Satu aja, Pak. Kira-kira hikmah yang pertama yaitu Rasulullah bersikap lembut membiarkan Arab Badui itu untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya, buang aja. Karena jika buang aja di stop setelah tidak mengagetkan akan menyebar orang-orang kan. Betul. Ya. Taib 6. Satu aja udah, Pak, jangan banyak-banyak, biarkan yang lain yang berpikir lagi, Pak. Taib 6. Ini masuk kepada area tadi, Pak. Hikmah, momentum nasihatinya tepat gak? Ketika seandainya lagi pipis dinasehatin di sana. Belum tepat. Tunggu sampai selesai dulu. Apalagi ini orang bodoh, orang jahil. Tadi jahil itu apa tadi? Orang ini memiliki kecenderungan menerima hak, menerima kebenaran. Tetapi ketika penyampaiannya nggak benar, maka akan tertolak. Maka uslub yang dilakukan adalah hikmah. Gitu. Gak ada mau idah hasanah di sini apa? Sesungguhnya orang yang pipis itu nggak masuk neraka yang seperti itu belum. Maka dengan cara sikap yang hikmah di momentum yang tepat. Nah, satu ya, barakallahu fiik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemungkinan tidak efektifnya jika menasihati dengan kekerasan. Menasihati dengan kekerasan fisik atau kekerasan caci maki, Pak? Bisa dua-duanya. Oh, dua-duanya. Baik, Pak. Nah, barakallahu fiik. Secara umum, memang nasihat itu harus dilakukan dengan cara yang lembut, Pak. Tapi kadang ada momentum kita harus tegas di dalam nasihat.
ketika dosa yang dilakukan adalah dosa kesyirikan, dosa besar, itu momentum kita memang tegas dalam menasihati. Rasulullah pernah memberikan amanah kepada anak kecil. Nah, ini anggur tolong berikan kepada ibumu. Ternyata anak kecil ini khianat. Dosa ini bukan dosa sembarangan, tapi dosa yang besar, membiasakan dengan khianat di dalam amanah. Maka Rasulullah ketika itu langsung mengatakan, "Budak, kamu kalau seperti ini itu pelanggar amanah." Ini keras. Nasihat seperti itu keras. Tapi Rasulullah melihat bahwa itu dosanya bukan dosa sembarangan, tapi dosa yang memang parah gitu. Kadang secara umum nasihat itu harus dengan lembut, Pak, tapi ada beberapa momentum yang nasihat itu harus dilakukan dengan cara yang tegas. Baik, wal barakallahu fiik, Pak. Baru dua. Ibu-ibu nunduk semua nih, Bu. Ayo, Bu. Saya kasih satu ya. Gak harus dalam metodologi dakwahnya. Satu misalkan. Satu, hikmahnya bahwa air pipis itu adalah najis itu. Karena Rasulullah menyuruh sahabat untuk menyiram supaya si najis tersebut hilang. Karena itu najisnya di tanah, Pak. Najisnya di tanah. Jadi kan masjidnya Rasulullah masih tanah, tidak seperti keramik kita. Nah, apa hikmah yang lain? Ayo, Pak. Yo, pengen pulang ke Pak? Ayo, Pak. Saya jawab pulang duluan. Mau duluan? Baik, nah. Ayo, silakan. Gak ada lagi? Oh, silakan, Masya Allah, jazakillah khairan. Ayo. Berusaha nggak apa-apa. Ini mah kita ngobrol aja. Akan saya kasih nilai 5 nanti. Silakan. Dengan Rasulullah itu minta kepada sahabat yang menghilangkan air ke tempat bekas adalah al-badi itu. Dengan begitu al-badi mengetahui juga bahwa itu adalah najis dan tidak boleh dilakukan di tempat suci. Betul, Masya Allah tuh. Jadi ketika ada orang melakukan pelanggaran, kemudian pelanggarannya dibetulkan, diperbaiki di sana, orang melihat, oh, jadi apa yang saya lakukan itu kurang baik. Jadi itu pun sebetulnya adalah nasihat secara tidak langsung. Pertama, nasihat yang masuk kepada orang tersebut bahwa itu disiram, oh berarti adalah air pipis itu adalah boleh jadi. Kan yang namanya di masa sahabat itu adalah masa-masa mereka baru belajar agama juga sama. Pernah dengar kisah Ammar bin Yasir? Ketika Ammar bin Yasir ketika itu junub, punya hadas besar, tapi nggak ada air. Apa yang beliau lakukan? Nah itu guling-guling di pasir. Artinya mereka nggak paham gitu kan gimana caranya. Jadi banyak kisah-kisah aneh di sahabat itu. Nah boleh jadi orang Arab Badui kan belum belajar Islam, ya jahil. Ketika itu dia pipis, mungkin menganggap pipis itu bukan najis, tetapi ternyata disiram menunjukkan itu sesuatu yang tidak baik. Dan ini adalah masjid, harus menghormati masjid. Nah, barakallahu fiik. Nah, ada lagi? Silakan Pak Haji. Yang Waalaikumsalam. Tempat ibadah tersebut bisa dipakai, segera bisa dipakai. Tempat ibadah itu Bisa segera dipakai lagi. bisa, ya itu cara mensuci. Ini masuk kepada area fikih nantinya. Cara mensucikan najis itu berbagai macam. Karena dia itu di tanah, sehingga tanah itu kan najisnya kan masuk ke dalam. Kemudian disiram lagi dengan air, maka akan semakin hilang najisnya itu. Dan juga sama perempuan juga, ketika perempuan pakai hijab yang sampai tergesek, tergusur itu terseret gitu kan, maka yang mensucikannya adalah tanah dia yang mensucikan itu. Jadi berbagai macam cara bagaimana mensucikan najis. Kalau misalkan air pipisnya itu di sini, di di lantai disiram, kira-kira najisnya udah hilang belum? Ya belum. Maka
Karena di zaman Nabi itu tanah sehingga betul sudah hilang najisnya dan bisa dipakai lagi untuk tempat ibadah. Tapi kalau di kita beda lagi. Nah, barakallahu fiik. Kayaknya Bapak itu dulu deh. Berikutnya kali mengajarkan kesabaran Ustaz. Mengajarkan kesabaran terhadap sahabatnya karena Rasulullah pastinya kan akan marah tuh sahabat. Mungkin dia menghalangi sahabat untuk marah. Betul. Mengajarkan kesabaran. Poin yang mungkin bisa disambung juga dengan Bapak itu adalah bahwa semangatnya para sahabat di dalam mengingatkan kebaikan. Itu kan banyak orang yang ketika di zaman sekarang melihat kemungkaran biasa aja. Tapi para sahabat ketika melihat kemungkaran langsung pengen, gitu kan. Ini ente nggak boleh seperti ini. Kalau kita lihat orang yang berbuat salah, gitu kan. Kadang memakai hadis kan man ra'a minkum munkaran, siapa yang dia melihat kemungkaran falyughayyir biyadi, maka ubah dengan tangannya, kalau nggak mampu maka dengan ucapannya, kalau nggak mampu juga maka dengan hatinya, gitu kan. Melihat yang mungkar dengan hati aja cukup dah dulu. Tapi Rasulullah mengatakan wadzalika ad'aful iman, itu adalah sekecil-kecilnya selama-lamanya iman. Kalau ente cuma melihat kemungkaran diingkari dengan hati saja. Tapi para sahabat ketika melihat kemungkaran, para sahabat ini langsung ingin mengubah kemungkaran itu. Itu semangat mereka. Yang kedua, memang betul Rasulullah mengajarkan kepada mereka metodologi dakwahnya supaya tidak langsung dengan cacian, dengan makian, sehingga Rasulullah mengatakan kepada mereka untuk menahan emosinya mereka itu. Jadi kan kalau hikmah diambil oleh bapak-bapak ibu sendiri itu banyak sebetulnya. Tidak sama seperti apa yang ada di saya. Saya mah enak, Pak. Tinggal dibaca tuh, ada nomor 1 hikmahnya apa tuh, ada tuh semuanya tuh di sini. Kalau ibu-ibu mah tinggal berpikir gimana gitu kan. Nah, ada lagi? Masya Allah, udah mulai banyak yang berani ini. Silakan ibu yang ini. Masya Allah, luar biasa itu. Betul. Ketika melihat sesuatu yang tidak baik, maka usahakan jangan jadi orang yang suka komentar saja, tetapi berikan solusi di dalam permasalahan itu, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati sahabat, ada anak kecil itu namanya Rafi bin Amr al-Ghifari. Dia itu kerjaannya itu senang ngelemparin pohon kurma orang supaya jatuh dan dimakan. Ya, anak kecil lah, Pak, kenakalan anak kecil itu. Kemudian ketika itu dilaporin sama tetangganya yang punya kebun kurma itu, tuh si anak kecil itu ya Rasulullah lemparin terus, tapi dalam forum yang memang hanya Rasulullah dengan orang tetangga itu. Akhirnya Rasulullah panggil Rafi ini, ditanya kenapa. Anak itu mengatakan lapar ya Rasulullah, saya lapar. Rasulullah mengatakan seperti ini, kalau seperti itu ambillah kurma-kurma yang jatuh, bukan kurma yang kau jatuhkan. Artinya Rasulullah berikan solusi dan mengatakan bahwa kalau engkau melempar itu haram, itu kurmanya masih utuh. Kalau yang jatuh sudah jatuh ke jalanan, itu kan sudah sebetulnya ada perselisihan para ulama tentang hukumnya, maka itulah yang bisa kamu makan yang di sana yang jatuh-jatuh itu. Gitu kan. Di sini Rasulullah memberikan solusi dari permasalahan itu. Sama seperti di masjid. Ketika anak-anak misalkan berisik, jangan sebatas berikan solusi. Kalau kamu masih pengen main, sebaiknya di luar gitu. Jangan di sini. Di sini kasihan bapak-bapak yang dengan ngaji terganggu. Kan solusi itu kan enak tuh kan. Kalau dimarahin, dicaci, dimaki, nanti bilang apa anaknya, saya nggak mau ngaji lagi di sini. Tuh Ustaz itu galak, marah-marahin saya terus. Ujungnya seperti itu. Anak kecil duduk, Masya Allah anak kecil itu. Ini nggak normal anak kecil ini. Kenapa? Dari awal ngaji sampai akhir ngaji diem. Harusnya anak kecil itu dari awal sampai dia tuh udah mulai pengen jahil aja gitu. Tapi ketika dia diam berarti udah pengajaran adabnya udah bagus. Tapi yang namanya anak itu ketika dia berisik, kemudian dia goyang-goyang, ganggu, bosen. Maka saya lihat ada beberapa teman itu ketika bawa anak kecil mengajarkan ngaji, dia bawa peralatan dari rumahnya itu. Bawa apa? Gambaran untuk mewarnai di tempat ngaji itu. Artinya dia cuma bisa dengar cuma 5-10 menit. Setelah itu udah nggak bakal fokus lagi tuh anak itu. Maka diberikan solusi. Jadi kalau kita melihat ada masalah, jangan komentator doang, berikan solusi. Nah, berapa lagi? Tapi Pak, udah ya?
Saya pengen pulang, Pak. Oh, ada tanya jawab ternyata. Baik. Untuk ini Pak Diki hikmah atau tanya jawab ini? Oh, tanya jawab. Nah, jadi secara materi saya sudah sampaikan itu sedikit. Karena kalau kita bahas tentang fikih dakwah itu kan Nabi berdakwah berapa tahun itu? 23 tahun kan? Kita bahas dalam momentum 2 jam seperti ini enggak apa-apa cukup. Artinya itu secara umum bagaimana metodologi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Nam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita diperintahkan sampaikanlah walau hanya 1 ayat saja dari dakwah. Apa kriteria kita atau syarat orang bisa sudah diperbolehkan untuk bisa berdakwah? Dan semisal kita mendakwakan orang dalam suatu ibadah, namun kita sendiri dalam ibadah tersebut kadang-kadang tidak melaksanakannya, apakah kita tetap mendapatkan pahala dalam dakwahnya atau kita malah dicaci orang yang munafik? Karena terkadang menasihati orang lain akan lebih mudah ya dibandingkan implementasikan pada diri sendiri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Ada hadis sahih mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Ini perintah. Apa kriteria kita di dalam menyampaikan itu? Apakah kita seperti asatidzah yang lain yang ilmunya banyak, atau kita diam saja, atau bagaimana? Sampaikan, tapi yang disampaikan yang dia pahami saja. Itu batasan dia menyampaikan adalah yang dia pahami saja. Jangan menyebar ke semua orang yang dia nggak paham ilmunya, dan itu yang salah di kita. Jadi Bapak tahu ilmu ini, misalkan ini riba, sampaikan kepada orang keluarga kita, nah ini riba nih, hadisnya ini ada, sampai. Tapi jangan menyebar kepada ilmu yang lain yang Bapak nggak pahami gitu kan. Dan inilah muncul dai karbitan seperti itu. Seorang public figure, pelaku maksiat, dia taubat dijadikan ustaz, padahal dia belum belajar agama, gitu kan? Itu yang salah, keliru. Harusnya belajar dulu, dia tahu apa yang dia sampaikan. Dan tugas kita memang betul balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun 1 ayat. Kita tahu tentang hukum ini, sampaikan yang ini saja, sisanya jangan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang-orang yang memang dia menasehati tetapi dianya tidak melakukan? Tergantung apa yang dia motivasikan. Kalau yang dia sampaikan itu adalah sesuatu kewajiban dan larangan, tetapi dia melakukan, ini terancam dosa besar dan terancam azab yang pedih. Misalkan seperti berzina. Berzina itu haram loh. Ternyata di belakang orang itu berzina. Nah, itu adalah dosa besar. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan? Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah pernah melihat seseorang, dia di dalam neraka, kemudian ususnya itu keluar, kemudian dimasukin lagi, keluar lagi, kemudian dimasukkan lagi, dikeluarin lagi. Kemudian ternyata orang tersebut adalah seorang yang dia memerintahkan kebaikan di dunia, tetapi malah dia yang menjauhi kebaikan itu. Dia melarang suatu larangan Allah, tetapi malah dia orang yang justru melakukan larangan tersebut. Adapun misalkan seperti anjuran untuk sedekah gitu kan, itu kan hukumnya sunnah ya, nggak sampai ke ranah wajib gitu kan. Bersedekahlah akhi, mungkin dulu itu, karena tiap orang kan berbeda-beda. Meskipun cara dakwah yang paling ngena itu adalah dengan mencontohkan langsung apa yang disampaikan. Jadi dipecah Pak Diki. Kalau misalkan yang dia apa itu wajib dan haram, kemudian dia justru yang melakukan atau yang menjauhi, itu yang memang tercela. Adapun yang misalkan sebagai motivasi untuk hal-hal yang sunnah yang lain gitu kan, kemudian kita tidak, saya kira tidak masuk kepada area orang-orang munafik.
Wallahu a'lam bishawab. Karena kan yang dia sampaikan adalah hak. Adapun tentang pengamalan dia kan dia nggak menyampaikan saya ini gini gitu kan. Kalau itu orang munafik gitu kan. Tapi ketika dia mengatakan salat Rasulullah mengatakan siapa yang melaksanakan salat 12 rawatib sehari semalam baginya adalah sudah. Saya hanya menyampaikan hadis itu kan. Kemudian ternyata kita punya urusan, punya yang lain. Yang lain termotivasi dengan apa yang kita sampaikan, sedangkan kita karena punya alasan yang lain, maka saya kira itu pahalanya tetap akan sampai kepada dia yang menyampaikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terima kasih Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan ada dosa yang mengalir Ustaz ya. Bagaimana kalau seseorang yang sudah tobat, berhijrah istilahnya, terus dia menjalankan yang baik-baik, apakah dosa yang tadi warisan itu hapus atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, dalam berislam itu kan beribadahlah kamu sesuai yang diperintah saja. Terus bermuamalah kamu yang tidak dilarang gitu Ustaz. Baik. Bentar, saya lagi merasapi pertanyaan. Ini Bermuamalahlah sesuatu yang tidak dilarang gitu. iya, artinya terserah, yang penting yang tidak dilarang. Mungkin itu yang dilarang maksudnya. Mungkin maksudnya Bapak itu apa? Hukum muamalah itu hukum asalnya boleh. Betul. Itu Betul. hukum. Terus yang beribadah itu yang diperintah saja. Nah, itu gitu Iya, maksudnya kan Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebentar, Pak. Tadi yang pertama jadi terlupakan dengan tadi pemikiran saya itu. Yang pertama tadi apa? Dosa tadi Ustaz. Yang mengalir tadi orang bertobat apakah? Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan. Itu poin umum ya. Kemudian dalam sebuah hadis arba'in nomor 18 masalah itu ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan-keburukannya. Jadi secara umum bahwa dosa-dosa yang dilakukan itu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Cuman itu kebaikan keburukan yang apa dulu yang bisa terhapus itu? Dosa kecilnya apa yang bisa yang terhapus itu? Adapun dosa-dosa yang memang jariyah itu mengalir, seperti dia membuat konten haram misalkan, kemudian konten tersebut tersebar terus, kemudian dia berhijrah bertobat kepada Allah, saya kira itu urusannya kembali kepada Allah, Pak. Karena memang berat, orang sudah terlanjur memposting sesuatu yang haram, kemudian sudah di-download sana sini, kemudian masih tersisa, gak sedikit kan, mohon maaf, kasus-kasus artis yang punya video-video yang tidak senonoh itu, kemudian dia sudah bertobat sekarang videonya masih ada, dan dia nggak punya kuasa untuk menghapuskan semua video yang sudah terdownload di semua orang itu. Padahal dia nangis-nangis di depan media, tolong hapuskan video saya. Saya kira itu kembali kepada kesungguhan dia dalam bertobat, dan mudah-mudahan supaya tidak meremehkan orang dengan dosa itu, mudah-mudahan orang yang bersungguh-sungguh di dalam bertobat itu mudah-mudahan diampunkan oleh Allah. Tapi bantu dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Nah, kenapa? Yang kedua, apa kedua tadi itu? Iya, itu mah kembali kepada konsep Pak. Itu Bapak membicarakan konsep. Hukum dasar muamalah itu boleh. Ya. Hukum dasar muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Gitu. Seperti muamalah itu jual beli makanan itu, hukum dasarnya itu boleh.
Misalkan pisang, ada nggak pisang dalam Al-Quran? Iya, atau Hilman dia di Sentawaki ya. Selain pisang apa? Buah naga lah misalkan. Ada buah naga dalam Al-Quran nggak? Nggak ada, caranya nggak ada. Jadi hukum dasarnya buah naga itu adalah halal, itu muamalah sampai ada dalil yang mengharamkannya, baik secara khusus atau secara umum. Nyata tidak ada. Adapun konsep dalam ibadah, hukum dasar ibadah itu nggak boleh atau haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu mungkin Bapak membicarakan konsep itu. Ini konsep usul di dalam agama kita. Jadi sholat itu hukum asalnya itu tidak boleh sampai datang hadis yang menyuruh supaya orang itu nggak bikin-bikin sesuatu yang tidak ada contohnya, itu maksudnya. Jadi hukum dasarnya misalkan haji itu nggak boleh sampai datang dalilnya. Ternyata datang dalilnya yang memerintahkan haji sehingga hukum dasarnya itu terhapuskan dengan perintah itu. Kalau itu jadikan konsep ya. Kalau Bapak bermuamalah dasarnya boleh sampai ada yang mengharamkan. Tapi kalau konsep ibadah, saya ibadah seperti ini caranya, ini boleh nggak ya? Hukum asalnya haram sampai saya mendapatkan dalil ini boleh gitu. Walau alam. Tapi Pak, namanya sudah Pak ya? Sudah, kita akhiri Bu ya. Kan tadi kan porsi yang tepatnya udah 2 jam ini Bu. Takutnya udah kelewatan porsi, udah panas semua, pengen cepet beranjak misalkan. Betul kan? Ayo Ibu mau bertanya. Ada satu aja katanya mau bertanya. Tuh pengen pulang Pak Ibu. Oh ada. Kalau gitu saya yang turun aja, saya yang nanya Pak. Ada hadiahnya yang bertanya, ternyata Masya Allah ini luar biasa nih. Udah ngaji dapat ilmu, ada hadiah. Kenapa? Oh mau tanya juga. Malah sudah mau akhiri saya. Tapi Bapak ini terakhir Pak ya. Kita sepakat ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik Pak Ustaz, waktu Nabi Muhammad SAW memberi nasihat kepada anak kecil waktu ia menipu kurma yang jatuh, Nabi nasihatkan, janganlah engkau menipunya, tapi ambillah kurma yang jatuh. Sekarang bagaimana kalau seandainya di jalan ada setumpuk uang? Beda kasus Pak. Kita ambil atau gimana Pak? Beda kasus. Pertama, kasusnya berbeda. Gak bisa dikiaskan antara uang dengan makanan itu. Jadi kasusnya berbeda. Yang kedua, tentang uang itu, kalau di haram ada larangan, nggak boleh ngambil luqatah ataupun benda-benda yang bukan milik kita, biarkan di tempatnya. Kalau di haram. Tapi kalau di kita, kalau kita mau ambil, ada konsekuensinya. Pertama, mengiklankan. Kemudian setelah berusaha mengiklankan, menyimpannya selama setahun. Mau nggak Bapak melakukan itu? Kalau mau ya silahkan. Mungkin ada kaum muslimin takutnya Bapak pun juga pernah merasakan kehilangan uang. Ini mungkin di mata kita 200.000 misalkan, hal yang misalkan ya biasa, tapi di sebagian orang 200.000 itu adalah nilai yang besar. Maka Bapak ambil, niatkan pahala untuk Allah, Bapak simpan, diiklankan. Berusaha untuk mengiklankan. Siapa yang kehilangan uang, hubungi nomor di bawah ini. Jangan disebutkan siapa yang kehilangan uang 200.000, hubungi saya. Banyak orang yang akan ngaku nantinya. Takutnya diambil oleh orang yang justru berbuat jahat kan. Kita ingin menolong kan. Sampai akhirnya Bapak iklankan itu, kemudian harus ditahan setahun. Setelah berusaha mengiklankan setahun dia nggak ada yang datang, itu menjadi hak Bapak. Begitu. Ya, gitu ya. Ini hukum tentang luqatah namanya dalam istilah muamalah fikih. Baik, kita akhiri
kajian kita hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah untuk saya pribadi, untuk jemaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah selalu. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.